kelompok 5 IPS Sejarah akan menjelaskan tentang pengertian historiografi kontemporer. Historiografi kontemporer adalah sejarah masa kini atau lebih jelasnya adalah sejarah di mana penulis pada waktu tertentu. Sedangkan tujuan sejarah kontemporer adalah untuk membuat konsep, kontekstualisasi, dan historicis untuk menjelaskan beberapa aspek masa lalu atau untuk memberikan pemahaman sejarah dan perkembangan saat ini. Di dalam gunakan sejarah masa lalu sebagai latar belakang masa sekarang. Dari segi lain, semua karya-karya sejarah memuat informasi mengenai sejarah kontemporer, sedangkan semua historiografi kontemporer tidak berbeda dengan bentuk dan isinya dengan sejarah umum. Dalam menulis sejarah pada masanya, ahli-ahli sejarah muslim tidak dapat menghindarkan diri dari refleksi keinginan intelektual pada masing-masing periode. Namun, demikian mereka tidak memberikan sumbangan khusus kepada perkembangan bentuk dan isi historiografi lain yang dapat dirasakan ekspresinya dalam karya-karya secara umum. Oleh karena itu, tidak banyak yang dapat dikatakan sekitar penulisan sejarah kontemporer di dalam Islam. Wabarakatuh. Bakhruddin Yusuf Habibie adalah Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Sebelumnya, B.J. Habibie menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia ke-7, menggantikan Tri Sutrisno. B.J. Habibie menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri dari jabatan Presiden pada tanggal 21 Mei 1998. Sebelum memasuki dunia politik, Habibie dikenal luas sebagai seorang profesor dan ilmuwan dalam teknologi aviasi internasional dan satu-satunya presiden Indonesia hingga saat ini yang berlatar belakang terkonak. B.J. Habibie kemudian digantikan oleh Abdurrahman Wahid yang terpilih sebagai presiden pada 20 Oktober 1999 oleh MPR hasil pemilu 1999 dengan menjabat selama 2 bulan dan 7 hari dan juga selama 1 tahun dan 5 bulan sebagai presiden. B.J. Habibie merupakan wakil presiden dan juga presiden Indonesia dengan masa jabatan terpendek. B.J. Habibie merupakan presiden Indonesia pertama yang lahir di luar Jawa yang berasal dari etnis Gorontalo atau Sulawesi. Dari garis keturunan ayahnya yang berasal dari kabilah Gorontalo dan etnis Jawa dari ibunya berasal dari Jakarta. Saat ini pemerintahan Provinsi Gorontalo telah membangun monumen B.J. Habibie di depan pintu gerbang utama Bandar Udara Jalaluddin di Kabupaten Gorontalo. Selain itu, masyarakat Provinsi Gorontalo pun sempat mengusulkan nama B.J. Habibie digunakan sebagai nama Universitas Negeri setempat, menggantikan nama Universitas Gorontalo yang masih digunakan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum. Pemerintahan Gus Dur. Pemilu untuk MPR, DPR, dan DPRD diadakan pada 7 Juni 1999. PDI Perjuangan pimpinan Putri Soekarno Megawati Soekarno Putri keluar menjadi pemenang pada pemilu parlemen dengan mendapatkan 38% dari seluruh suara. Golkar, Partai Soeharto sebelumnya selalu menjadi pemenang pemilu sebelumnya memperoleh 22%. Partai Persatuan Pembangunan pimpinan Hamzah 12%. Partai Kebangkitan Bangsa pimpinan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur 10%. Pada Oktober 1999, MPR melantik Abdurrahman Wahid sebagai presiden dan Megawati sebagai wakil presiden untuk masa bakti 5 tahun. Wahid membentuk kabinet pertamanya, Kabinet Persatuan Nasional pada awal November 1999 dan melakukan reshuffle kabinetnya pada Agustus tahun 2000. Pemerintahan Presiden Wahid meneruskan proses demokratisasi dan perkembangan ekonomi di bawah situasi yang menantang. Di samping ketidakpastian ekonomi yang terus berlanjut, pemerintahannya juga menghadapi konflik antar etnis dan antar agama, terutama di Aceh, Maluku, dan Papua. Di Timur Barat, masalah yang ditimbulkan rakyat Timur-Timur yang tidak mempunyai tempat tinggal dan kekacauan yang dilakukan para militan Timur-Timur pro-Indonesia mengakibatkan masalah-masalah kemanusiaan dan sosial yang besar. MPR yang semakin memberikan tekanan menentang kebijakan-kebijakan Presiden Wahid, menyebabkan perdebatan politik yang meluap-luap. Pengangkatan Megawati. Megawati Soekarno Putri adalah presiden kelima Indonesia yang dilantik pada 23 Juli 2001 dengan masa jabatan hingga 20 Oktober 2004. Masa pemerintahan Megawati dimulai setelah sidang istimewa MPR
pada 2001 dan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur mengakhiri jabatannya sebagai presiden keempat Indonesia. Sebelum resmi menjadi presiden Indonesia, Megawati Soekarno Putri menjabat sebagai wakil presiden Indonesia, mendampingi Presiden Abdurrahman Wahid pada tahun 1999 sampai 2001. Sebagai putri pertama presiden, Megawati sudah sangat dekat dengan lingkungan politik. Meski awalnya tidak diizinkan untuk terjun ke dunia politik, Megawati pun muncul sebagai primadona dalam sebuah kampanye partai politik. Meski tergolong tidak terlalu banyak bicara, kiprahnya di dunia politik semakin gemilang saat terpilih menjadi anggota DPR atau MPR. Sampai akhirnya dipercaya menjadi wakil presiden Indonesia tahun 1999 sampai 2001. Setelah itu, Megawati menjabat sebagai presiden perempuan pertama di Indonesia periode 2001 sampai 2004. Kebijakan Megawati pada masa pemerintahan Megawati, Indonesia masih menghadapi krisis di berbagai bidang. Untuk mengatasinya, Megawati membentuk tatanan politik ekonomi, sosial, dan hukum. Megawati menerapkan beberapa kebijakan hukum di Indonesia, yaitu 1. Merumuskan konsep reformasi hukum yang penuh mengkaji perundangan yang berlaku, merevisi dan memperbarui menerbitkan sejumlah ketentuan perundangan baru, memperbarui ketentuan perundangan untuk mengoptimalkan peran dalam fungsi para pelaku hukum, menuntaskan masalah-masalah hukum di masa lalu, menerbitkan ketentuan-ketentuan perundangan tentang HAM. Disusun juga peraturan perundangan yang belum ada di Indonesia agar amanat konstitusi dapat dilaksanakan dengan baik. Disusun juga peraturan perundangan yang belum ada di Indonesia agar amanat konstitusi dapat dilaksanakan dengan baik. Beberapa penerapan tatanan baru dalam kebijakan politik pada masa pemerintahan Megawati adalah 1. Sistem partai baru, sistem pemilu baru, pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara langsung, penerapan mekanisme penggantian antar waktu atau recall, hak partai memberhentikan anggotanya dari Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Salah satu kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan Megawati adalah 1. Melakukan langkah stabilisasi fiskal, memulihkan fungsi intermediasi, perbankan, dan perbaikan ekonomi makro. Selain itu, Megawati juga menerapkan kebijakan moneter yang dipraktikkan oleh Bank Indonesia untuk mengatasi inflasi dengan mengendalikan jumlah uang yang beredar. Kemudian, pada 2003, Megawati mengakhiri hubungan kerjasama dengan Program Reformasi Internasional Monetary Fund atau disingkat menjadi IMF. Setelah mengakhiri kerjasama dengan IMF, Megawati mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2003 tentang paket kebijakan ekonomi. Sesudah mengakhirinya program IMF untuk menjaga stabilitas ekonomi makro. Usaha lain yang dilakukan Megawati adalah kebijakan imbal beli untuk mendorong peningkatan ekspor non-migas di Indonesia. Strategi ini membuahkan hasil, di mana volume ekspor non-migas terus meningkat mencapai 6% atau setara dengan 50,7 miliar dolar Amerika Serikat. Megawati masih menghadapi kemiskinan di Indonesia, sehingga dikeluarkan kebijakan program pengentasan kemiskinan. Dibentuk Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK) dengan tujuan untuk menanggulangi masalah tersebut. Kemudian dicetuskan program beras rakyat miskin atau Raskin yang dijual 1.000 per kilo. Sementara untuk bidang kesehatan, Megawati mengeluarkan kartu sehat, yaitu program pelayanan kesehatan gratis untuk penduduk miskin. Usahanya pun terbayar. Megawati berhasil menurunkan angka kemiskinan penduduk dari 28% menjadi 18%. Di bidang pendidikan, Megawati mengalokasikan dana untuk sektor pendidikan dan pendidikan luar sekolah. Selain fokus pada bidang ekonomi dan sosial, Megawati juga memperhatikan kondisi keamanan negara. Pemerintahan Yudhoyono. Pada 2004, pemilu satu hari terbesar di dunia diadakan, dan Susilo Bambang Yudhoyono tampil sebagai Presiden baru Indonesia. Pemerintahan baru ini pada awal masa kerjanya telah menerima berbagai cobaan dan tantangan besar, seperti gempa bumi besar di Aceh dan Nias pada Desember 2004 yang meluluh lantakan sebagian dari Aceh serta gempa bumi lain pada awal 2005.
yang mengguncang Sumatera. Pada 17 Juli 2005, sebuah kesepakatan bersejarah berhasil dicapai antara pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka yang bertujuan mengakhiri konflik berkepanjangan selama 30 tahun di wilayah Aceh. Perkembangan undang-undang partai politik di Indonesia dalam perspektif demokrasi di era reformasi.